Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Raffi Fardiansa dari kelas 12 IPA 4, ingin menjelaskan apa itu yang dinamakan fotosintesis. Di sini saya akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan dan pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil, dengan bantuan energi cahaya matahari. Lalu bagaimana proses fotosintesis terjadi? Nah, ada 4 hal penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Pertama, air atau H2O. Lalu karbon dioksida atau CO2, klorofil, dan terakhir cahaya matahari. Air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah, yang diserap oleh akar dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Fotosintesis ada 2, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Langsung saja kita penjelasan untuk fotosintesis reaksi gelap dan reaksi terang. Nah, saya akan menjelaskan reaksi fotosintesis secara lebih detail lagi. Secara umum, fotosintesis itu reaksi umumnya adalah CO2 ditambah H2O. H2O akan berubah menjadi C6H12O6 ditambah O2. Nah, secara umum reaksi fotosintesis yaitu CO2 ditambah H2O lalu menghasilkan C6H12O6 atau glukosa plus O2. Fotosintesis dibagi jadi 2, yaitu tadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang. 1. Reaksi terang. Reaksi terang yaitu rumusnya itu pada dasarnya hanya membutuhkan H2O dan berubah menjadi O2 atau oksigen. Reaksi ini terjadi pada gerana, terutama di membran tilakoidnya. Reaksi terang itu dibedakan menjadi 2, reaksi siklik dan non siklik. Reaksi siklik ini hanya menghasilkan ATP, sedangkan non siklik menghasilkan ATP, NADPH, DPH2. Proses yang terjadi adalah proses H2O berubah menjadi 2H+ ditambah setengah O2, fotolisis. Nah, reaksi terang ini menghasilkan O2 oksigen, yaitu benar. Nih, dia menghasilkan oksigen di sini. Karena ada cahaya kemudian memecah air yang ada di sel-sel daun sehingga terbentuk oksigen, ini oksigen, dan ion 2H+. Ion 2H+ ini menjalani transport elektron, yaitu berupa fotofosforilasi menjadi NADPH2. Ini prosesnya menjalani fotofosforilasi. Selanjutnya adalah
fotosintesis reaksi gelap atau nama lainnya siklus Kelvin. Reaksi gelap. Reaksi gelap. Siklus Kelvin. Nah, reaksi gelap ini hanya membutuhkan CO2 yang menghasilkan C6H12O6. Jadi H2O dan O2 itu hanya di reaksi terang. Sedangkan reaksi gelap hanya menggunakan CO2 dan C6H12O6 atau glukosa. Tadi membutuhkan CO2 dan C6H12O6. Reaksi ini terjadi di stroma. Nah, apa aja yang terjadi di stroma? Nah, di stroma itu terjadi yang namanya fiksasi, terus reduksi, dan regenerasi. Nah, pada fiksasi ini ia terjadi tahapan pengikatan. Pengikatan CO2 atau karbon dioksida. CO2 dibantu oleh RuBP atau regulosa bifosfat menjadi PGA, fosfogliserat. Nah, yang kedua reduksi. Reduksi ini akan merubah yang tadinya bernama PGA akan diubah lagi menjadi PGAL. PGAL atau yang dinamakan fosfogliserat aldehid. Fosfogliserat aldehid. Yang ketiga regenerasi. Regenerasi ini akan merubah yang tadinya PGAL akan dirubah lagi menjadi glukosa dan RuBP kembali. Karena ini berbentuk siklus, berarti dia hanya berputar saja. Yang tadinya CO2 dirubah menjadi CO2 dirubah menjadi PGA, fosfogliserat yang dibantu oleh RuBP. Lalu PGA dirubah lagi menjadi PGAL, fosfogliserat aldehid dalam proses yang dinamakan reduksi. Lalu diubah lagi PGAL menjadi glukosa RuBP dalam reaksi yang dinamakan regenerasi. Untuk lebih jelasnya, ini adalah gambaran dari siklus Kelvin. CO2 akan berubah menjadi PGA. PGA ini berubah menjadi PGAL akan berubah lagi menjadi glukosa lalu akan berubah lagi menjadi CO2 ini untuk merubah jadi PGA dibantu oleh RuBP atau Rubisco. Maaf, saya tadi lupa. Reaksi gelap itu memerlukan satu karbon dioksida atau CO2, terus ATP, energi hasil reaksi terang yang tadi, hasil reaksi terang. Jadi kalau tidak ada ATP tidak bisa terjadi yang namanya fotosintesis reaksi gelap karena tidak ada yang namanya energi. Yang ketiga NADPH, yang keempat RuBP. Hasil dari reaksi gelap ini adalah
glukosa atau gula, terus NADP plus dan ADP. Berikut tadi adalah penjelasan tentang fotosintesis, reaksi terang dan reaksi gelap. Sebelumnya saya memohon maaf apabila dalam penjelasan materi tadi banyak kata-kata yang tidak dapat dipahami, dan mohon maaf lagi apabila yang saya jelaskan itu kurang lengkap, karena saya sendiri kurang begitu memahami dengan reaksi-reaksi pada fotosintesis. Dan saya memohon maaf jika memang saya menjelaskannya tidak menampilkan muka saya, wajah saya, atau tubuh saya di depan papan tulis itu seperti sambil menulis. Saya hanya menggunakan pensil dan kertas dikarenakan alat yang terbatas. Mohon maaf sebelumnya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.